Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini, di malam yang berkah ini. Dan juga itu semua adalah berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba, hendaklah selalu agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita miliki hari ini, dengan nikmat yang telah Allah berikan hari ini. Maka salah satu kunci agar kita menjadi pribadi yang cukup, pribadi yang kaya adalah dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidul Anbiya wa Sayyidur Rusul. Yang mana kita juga amat sangat beruntung karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi umat yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai macam fadilah, keutamaan yang amat sangat banyak sekali. Oleh karena itu juga kita harus memperbanyak bacaan salawat kita kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagaimana cara kita bersyukur karena telah Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan bacaan sholawat apapun itu. Jadi hendaklah kita selalu bersolawat kepada Nabi. Tidak hanya di dalam tahiyat saja, walaupun itu menjadi perkara yang wajib ataupun rukun. Membaca sholawat di dalam tahiyat adalah termasuk rukun qauli. Namun kita jadikan bacaan sholawat tersebut amalan harian dan kita istiqomahkan. Maka sebaik-baiknya amalan adalah yang istiqomah, yang terus-menerus kita amalkan, kita baca, kita rutinkan. Walaupun sedikit. Misalnya hanya 10 kali, ya, habis sholat 10 kali, berarti 5 waktu itu udah 50. Maka dengan itu semoga menjadikan amalan tersebut syafaat nanti kelak ketika di alam barzakh maupun nanti di mahsyar kelak. Apalagi bacaan yang kita baca adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mitra JC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini Bang Jai seperti biasa membawakan program teh ngebahas tentang hidayah, yang mana Bang Jai nukil dari kitab ini seperti biasanya. Dan malam hari ini Bang Jai agak sedikit percepat ya, karena ada beberapa kegiatan nanti setelah Isya yang masih harus dilakukan Mitra JC. Nah, Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah rizki atau al-hassu fi safari, al-hassu ala safari fi talabi rizqi, perintah untuk melakukan perjalanan safar, ya, fi thalabir rizqi, di dalam mencari rizki. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang berpangku tangan
gitu. Karena biladullahi wasiatun fadha'an. Karena sesungguhnya negeri Allah itu luas dan terhampar. Jadi rezekinya pun begitu terhampar. Nah, di malam hari ini adalah kita sama-sama akan membahas tentang perkara yang mungkin amat sangat sulit gitu Mitra JC. Namun minimal kita melatih sedikit demi sedikit Mitra JC. Nah, ini apa namanya, Bang J sendiri untuk menjelaskannya pun merasa tidak mumpuni Mitra JC karena belum mampu mengamalkannya secara maksimal. Bukan hanya sekedar maksimal, namun beberapa persen saja masih belum bisa mampu melaksanakannya. Namun minimal sedikit demi sedikit terus melatih. Aib lil Busiri fi tahdhiri hawan nafsi. Dari Imam Busairi di dalam mencegah atau tahzir, apa namanya, peringatan bisa atau pencegahan hawa nafsu atau mencegah hawa nafsu, lebih enak mungkin. Nah, jadi bab malam hari ini kita akan membahas tentang masalah hawa nafsu. Jadi kalau di 2 malam sebelumnya Bang J pernah menjelaskan antara perbedaan hawa dan juga nafsu. Hawa itu apa yang kita lihat. Ini menurut penjelasan yang guru saya pernah jelaskan. Jadi hawa itu apa yang kita lihat. Nah, adapun nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka ketika hawa bertemu nafsu menjadi hawa nafsu. Jadi ya makanya kita suka menyebut hawa nafsu, namun pembagiannya terbagi lagi gitu. Hawa itu adalah apa yang kita lihat. Makanya kadang orang yang jarang sekali melihat ya apa namanya, keinginannya pun akan sedikit gitu. Kenapa banyak keinginan? Karena ya sering melihat gitu. Apalagi sekarang ya ada di sosial media. Tas ini, celana ini, baju itu. Jadi banyak yang dilihat, jadi banyak kepengenannya gitu. Namun kalau misalnya kita sesuaikan, kita paksakan untuk hidup seperti orang-orang di zaman dahulu ya sulit gitu. Karena apa tadi? Di zaman dahulu itu pertama ya smartphone aja sangat sulit gitu. Dulu di era mungkin 90-an atau 80-an orang-orang yang memiliki HP itu udah termasuk orang-orang yang tajir lah. Orang-orang kaya gitu. Dan itu pun handphonenya misal tidak ada apa namanya, banyak software maupun aplikasinya tidak ada gitu. Tidak seperti sekarang. Sekarang ini ya orang kampung saja sudah bisa mendapatkan informasi tentang apa saja yang trending misal di kota-kota besar gitu. Dan bahkan tidak jarang gitu. Karena di kampung ini kadang seperti mall, kemudian pasar-pasar yang menyediakan pakaian-pakaian yang mewah ini sangat terbatas, atau pakaian-pakaian yang saat ini trending amat sangat terbatas. Mereka orang-orang di kampung bisa memiliki ekonomi yang lebih kadang. Namun sekali lagi uangnya ini tidak seperti orang di kota gitu. Kenapa? Orang di kota ini banyak sekali kebutuhan. Kenapa bisa banyak kebutuhan? Karena banyak keinginan. Kenapa bisa banyak keinginan? Karena terlalu banyak yang dilihat. Ketika kita banyak melihat sesuatu, bentuk, wah baju ini, terus tempat, kita akhirnya timbul keinginan, banyak keinginan. Apa yang ke situ apa yang beli baju itu pengen beli mobil itu pengen beli motor itu. Nah, andai kata kita tidak melihat, maka ya tidak ada keinginan gitu. Nah, itulah yang disebut hawa dan nafsu. Nafsu itu berada di dalam diri kita. Bahkan guru saya pernah menjelaskan tentang penciptaan hawa nafsu. Ini adalah salah satu makhluk ya, nafsu juga termasuk makhluk yang Allah ciptakan yang memang memiliki karakter membangkang gitu. Maka ketika diciptakan nafsu dikatakan, siapakah Tuhanmu? Gitu. Aku ya engkau gitu. Inilah karakter nafsu ya, lu gua gitu. Wah ini songong ini nafsu ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ketika itu akhirnya disiksalah akhirnya nafsu tersebut ya. Di suatu tempat, akhirnya setelah selesai penyiksaan Allah kembali bertanya, siapakah diriku? Kata Allah, aku dan engkau gitu. Akhirnya di ujung akhir cerita nafsu tersebut diuji di dalam lautan lapar ya, fi bahril ju', di dalam lautan kelaparan gitu ya.
Karena dengan diuji dengan berbagai macam sesuatu, nafsu ini masih tetap tidak mau mengakui atau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika setelah disiksa di lautan lapar, nah baru si nafsu akhirnya lemas gitu kan. Baru Allah kembali bertanya, siapakah diriku? Engkau adalah Tuhan dan aku adalah hambamu. Inilah karakter nafsu. Makanya oleh karena itu amat sangat berbeda bagi orang-orang yang melazimkan berpuasa misal. Puasa-puasa sunnah misal. Bagi orang yang tidak mempunyai hutang puasa Ramadan. Namun jika lo masih memiliki hutang puasa Ramadan, maka dianjurkan untuk menunaikan atau mengqadha puasa Ramadan. Namun tidak begitu dengan para wanita. Ya, ketika dia menjalani puasa Ramadan kemudian haid, ya, nah ini tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa tidak diwajibkan mengqadha salat untuk bagi kaum wanita gitu. Namun untuk puasa Ramadan tetap diqadha. Mohon maaf, kebaliknya. Jadi kalau sholat bagi kaum wanita, ya ini jikalau dia terkena haid atau sedang datang haid, maka tidak wajib mengqadha sholatnya gitu. Dan juga jikalau ketika bulan puasa Ramadan terkena haid, tetap wajib mengqadha puasa Ramadannya. Gitu. Nah, jadi bagi kita yang mungkin saat ini masih punya hutang puasa Ramadan, alangkah lebih baiknya untuk mengqadha atau membayar hutang puasa Ramadan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan puasa-puasa sunnah. Karena ya namanya kewajiban harus dibayar gitu. Nah, inilah akhirnya menjadi sebuah polemik gitu. Namun beberapa ahlus sunnah meyakini bahwasanya ya qadha sholat itu ya harus gitu. Jadi ada beberapa orang yang mengambil dalil sholat tadi yang bagi kaum wanita ketika itu, dan hadis ini ditujukan untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini jadi bukan Nabi ketika itu bukan berbicara kepada seorang pria atau seorang laki-laki gitu. Nah, namun Nabi Muhammad SAW berbicara kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini harus kita ketahui. Makanya tidak gampang untuk menjelaskan sebuah hadis, ya, menafsirkan sebuah hadis karena ada asbabul wurud. Di keluarnya gimana nih, asal muasal keluarnya hadis ini gimana gitu kan. Dan hadis ini diceritakan oleh siapa? Kemudian siapakah perawi-perawi hadis ini? Apakah termasuk orang-orang yang thiqah? Jadi tidak mudah mitra gitu. Maka jangan sampai kita mudah sekali menafsirkan Al-Qur'an, kemudian menafsirkan hadis, ya. Ditakutkan akan sesat gitu ya. Nauzubillah min zalik. Maka kita butuh seorang guru gitu. Jikalau ada seseorang yang belajar tanpa melalui guru, maka gurunya adalah syaitan. Ya, syair di dalam bahasa Arab dikatakan seperti itu gitu. Nah, jadi orang-orang yang melazimkan kembali lagi tadi berpuasa sunnah misal. Nah, ini itu adalah sebuah solusi untuk meredam hawa nafsunya. Bahkan dikatakan kalau tidak salah di dalam kitab Qurratul Uyun, kalau tidak salah, menjaga lupa gitu. Jadi ketika ada salah seorang pria yang dia memiliki libido yang tinggi, kemudian juga dia tidak memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan pernikahan, ya, dan orang tuanya pun juga bukan orang tua yang mampu, maka dianjurkan baginya untuk berpuasa. Karena jika seseorang menikah, ya, tanpa memiliki biaya lah minimal untuk membayar mahar tersebut, ya, maka ini dijatuhi hukum berdosa gitu. Maka di dalam kitab Uqudul Jen dikatakan, jikalau memang di awal tadi si pria tadi menikahi si istrinya sudah memasangnya tidak ingin menafkahi sang istri, maksudnya udah nikah aja gitu tapi nggak mau nafkahin gitu kan. Nah, ini dijelaskan di kitab itu bahwasanya kelak suatu saat akan bertemu di hadapan Allah pada hari kiamat nanti dalam kondisi fawazanin,
ya, dalam kondisi seperti orang yang melakukan zina, yaitu dosa besar. Jadi oleh karena itu sebuah solusi untuk meredam hawa nafsu kita adalah dengan cara berpuasa, gitu. Menahan diri kita dari perkara-perkara yang kita inginkan. Dan guru saya juga pernah menjelaskan tentang perkara puasa ini cukup menarik, gitu. Saya sempat ditanya tentang bagaimana hukumnya makan, gitu. Makan ini adalah perkara yang mubah, gitu, boleh-boleh saja. Mau makan boleh, enggak ya enggak apa-apa, gitu, bukan perkara yang haram, gitu, ditinggalkan, tidak. Makan itu adalah perkara yang mubah. Namun kenapa bisa seorang muslim melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari sebulan penuh? Namun ketika selesai Ramadan dia tidak bisa menahan keinginannya untuk membeli pakaian, gitu. Karena ketika itu pakaiannya sudah melampaui batas. Apalagi ingin berjalan-jalan, gitu. Ingin ini, ingin itu, apa segala macam. Nah ini kan sama saja seperti membeli baju, kan perkara yang mubah, gitu. Karena memang masih ada baju, gitu, kecuali memang tidak ada, maka harus membeli baju ketika dia mempunyai rizki, apalagi untuk beribadah, gitu. Kenapa misalnya kita mampu menahan lapar dan haus, yang mana perkara tersebut adalah perkara mubah, gitu. Namun ketika selesai di bulan Ramadan, kita tidak mampu untuk menahan keinginan-keinginan kita dari perkara yang mubah, apalagi perkara yang haram. Jikalau perkara mubah saja bisa kita lakukan, maka kenapa kita tidak bisa menahan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat agama Islam? Ini akhirnya saya menjadi sebuah PR besar, gitu. Oh ya juga, gitu. Ya juga ya. Makan bisa ditahan, gitu kan. Kemudian minum bisa ditahan, gitu. Ya, tapi kenapa gitu setelah Ramadan selesai ya tidak ada asar bekas ya dari puasa tersebut, gitu. Harusnya ketika selesai bulan Ramadan dia menjadi pribadi yang bisa menahan hawa nafsunya untuk menahan nafsunya untuk merealisasikan keinginan-keinginannya, gitu. Ini kan yang bikin kita kadang uang kita tidak cukup, ya ini kan karena keinginan hawa nafsu kita, pengen makan ini, pengen makan itu. Bahkan di dalam puasa Ramadan kita kadang makan cuma 2 kali, gitu. Sahur, kemudian selanjutnya berbuka, gitu. Ini enggak kan ketika di luar Ramadan pagi sarapan, nanti jam 9 ya beli jajanan, zuhur makan lagi, sore ya cemil-cemilan, siang cemil-cemilan tuh, sore makan dulu lah cemil-cemilan juga, jajan tuh ya, habis maghrib makan lagi, ntar malam jajan lagi, itu berapa kali, gitu. Ya. Jadi jikalau kita terus memuaskan hawa nafsu kita, maka akan berdampak pada kualitas ibadah kita dan juga kualitas karakter yang ada di dalam diri kita, gitu. Jikalau kita hanya memuaskan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada bedanya dengan hayawan, dengan hewan, gitu. Karena kita punya akal ini yang akan menimbang, wah kira-kira udah cukup kali ya, gitu. Ya, maka alhamdulillah bagi mitra JC yang merutinkan puasa-puasa sunnah ya setelah memang tidak ada hutang puasa Ramadan. Ya, itu adalah untuk latihan, gitu. Ketika orang berpuasa mulut dibuat bau, gitu ya. Bau lambung tuh kan. Bau, gitu. Kemudian aroma bau busuk yang ada di mulut, gitu. Ya, namun itu semua akan berdampak, gitu, ketika kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti kita dalam kondisi berpuasa. Misal kita di dalam sehari itu kita makan ya cukup lah, gitu. Misal hanya sepiring nasi sudah. Waktunya juga misal pagi sarapan misal di pagi hari setengah piring, gitu. Dengan lauk yang tidak berlebihan. Kemudian nanti zuhur udah sama malam, gitu. Dan juga ketika kita berpuasa kita mampu menahan mulut kita karena dalam kondisi bau, gitu kan. Nah, bisa nggak kita terapkan di luar Ramadan untuk menahan mulut kita untuk berbicara banyak hal. Karena ya orang yang banyak bicaranya sama dengan ya banyak salahnya, gitu kan. Maka diam itu adalah emas, gitu. Namun bukan berarti diam terus, tidak. Maksudnya apa? Berbicara ya sesuai kebutuhan saja, gitu. Jadi itulah tadi sekelumit tentang hawa nafsu, gitu. Jadi hawa nafsu ini bisa
salah satu tipsnya adalah dengan cara menahan lapar gitu. Ya jelas, misalnya kita pengen jalan-jalan, tempat mana gitu. Kemudian kondisi perut kita lapar, apa kita mampu untuk jalan-jalan? Nah, enggak, pasti lemas tidur gitu kan. Atau ya nauzubillah, jikalau ada teman-teman kita yang saat ini dalam kondisi masih dalam hijrah atau ingin menjadi lebih baik gitu, ketika dia tergoda dengan perkara-perkara yang haram, misal ingin pergi ke tempat-tempat hiburan malam misal, namun kondisi perutnya lapar, apa mampu dia berangkat ke sana? Pasti kan tidak gitu. Kuncinya adalah di perut kita gitu kan. Jikalau perut kita lemah, maka aktivitas pun akan menurun gitu. Tidak ada ceritanya gitu orang yang lapar kemudian bisa melakukan aktivitas yang begitu banyak, itu tidak mungkin. Ya. Namun sekali lagi kita sesuaikan dengan kondisi kebutuhan kita. Jikalau memang kita pekerja-pekerja lapangan, ya kita makannya agak sedikit banyak gitu. Apalagi pekerja berat seperti kuli bangunan, misal tukang beca gitu. Nah ini harus, kenapa? Mengandalkan fisik gitu. Ya, namun yang kerjanya kalau misalnya santai-santai saja ya secukupnya lah. Gitu. Jadi jangan sampai ini udah tahu kerjaannya misal tukang beca gitu. Lagu-laguan gitu kan. Makanannya dikurangin gitu. Ketika dikurangin akhirnya menyebabkan dia lemah gitu kan, sehingga dia tidak bisa mencari nafkah. Nah ini akan berdampak kurang baik juga gitu. Maka tadi kita timbang mana yang lebih wajib gitu. Mencari nafkah adalah lebih wajib gitu. Ya kita kurangin sedikit aja gitu kan. Biasanya makan sehari itu, misalnya si tukang beca makan dalam sehari itu 3 piring gitu. Ya, jika mau dikurangin ya 2,5 piring gitu kan. Latihan pelan-pelan gitu. Jadi kalau terlalu banyak yang kita makan ini ya terlalu banyak kotoran lah istilahnya gitu. Dan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit gitu. Nah itulah sekelumit tentang hawa nafsu. Jadi hawa berbeda dan nafsu berbeda. Nafsu yang ada di dalam diri kita, adapun hawa adalah apa yang kita lihat gitu. Makanya mungkin ya begitu kali ya, ketika Adam melihat Hawa lah yang dilihat gitu. Ya. Namun hawa di sini tulisannya berbeda kalau tidak salah. Bang Ji agak lupa, kalau tidak salah hawa itu menggunakan ha tipis ya, ini hawa beda. Bang Ji agak lupa ya. Ya minta raja isi karena waktu juga sudah 30 menit kita berjalan. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita baru masuk ke bait yang pertama gitu, minta raja isi. Nah semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah. Semoga Bang J juga bisa mengamalkan apa yang ada di buku ini, tidak hanya sekedar membacanya dan juga menyampaikannya. Semoga Allah memberikan kita taufik agar kita semua bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma inna nas'aluka taufiq, Allahumma inna nas'aluka taufiq wa ahlal huda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mitra Jesi. Ya, syukuran katsiran la ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.